Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Madona dengan NIM 0484145663. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi studi kelayakan usaha Burger Yahoo. Untuk yang pertama, deskripsi produk. Burger Yahoo adalah produk makanan kekinian berupa burger berukuran mini yang dirancang khusus untuk memenuhi preferensi sensori dan daya beli anak-anak di wilayah pedesaan untuk menikmati rasa makanan yang berkesan mahal. Untuk sensori yang ditonjolkan adalah patty lembut gurih, saus tomat manis dan mayones, roti yang empuk dengan kekuningan dan kecoklatan mengkilap. Untuk masa simpan dalam bentuk siap saji itu kurang lebih 2-4 jam dalam suhu ruang. Untuk patty frozennya bisa 1-2 bulan dan roti wadah rapat itu bisa mencapai 3-5 hari. Kemasan yang digunakan adalah kertas pembungkus ekonomis pas di genggaman tangan anak-anak yang higienis dan mudah dibawa. Untuk yang kedua, aspek pemasaran. Strategi pemasaran mengacu pada hasil evaluasi praktik lapangan dengan pendekatan bauran pemasaran. Untuk yang pertama, produk burger mini berkualitas sensori konsisten. Yang kedua, price atau harga. Untuk satuan yaitu 5.000-an, untuk isi 2 itu 8.000. Ini pas disaku untuk anak-anak desa. Untuk yang ketiga ada tempat atau place, menggunakan saluran ganda yaitu penjualan langsung ke lokasi anak-anak bermain atau sekolah atau langsung ke tempat produsen. Untuk yang keempat itu ada promosi, edukasi langsung untuk memperkenalkan komposisi burger kepada masyarakat desa yang masih asing dengan produk ini. Selanjutnya ada yang ketiga itu keuntungan perusahaan ke depannya. Satu, struktur biaya efisien, mayoritas biaya variabel, pembeli bahan baku sesuai produksi harian, meminimalkan risiko sisa stok. Yang kedua, skalabilitas pendapatan. Selain penjualan harian, profit bisa berasal dari pemesanan catering seperti ulang tahun, kegiatan sekolah atau komunitas lokal. Margin yang ketiga, margin stabil, bahan baku di pasar tradisional dan platform online dengan harga kompetitif, margin akan terjaga meski harga jualnya murah. Untuk umur usaha yang akan berjalan di masa depan, berdasarkan analisis siklus hidup produk, Burger Yahoo ini diproyeksikan memiliki umur usaha jangka panjang di atas 5 tahun dengan catatan melakukan adaptasi berkala. Untuk fase pengenalan dan pertumbuhan itu tahunnya 1-2 tahun. Ini fokus untuk mengedukasi produk, mengatasi kendala konsumen yang belum tahu dan ragu untuk membeli. Dan satunya ada fase kematangan dan berkelanjutan. Karena sifat burger sebagai makanan cemilan padat gizi yang tidak bersifat musiman seperti salad buah, ikatan emosional yang dibangun dengan komunitas lokal akan mengunci loyalitas pelanggan konsumen anak-anak dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada faktor teknis dan teknologi ke depan. Rencana upgrade teknis. 1. Cold machine management, pengadaan freezer komersial besar untuk manajemen stok frozen patty hingga 2 bulan. Yang kedua ada alat pengolahan massal, upgrade dari teflon rumahan ke double side electric grill atau conveyor toaster, proses lebih cepat, seragam dan massal. Lalu ada lingkungan pasar yang potensial. Nah, yang pertama, geografis, kawasan pedesaan dengan keterbatasan akses gerai fast food modern yang hanya ada di kota. Lalu yang kedua, demografis. Konsumen utama adalah anak-anak usia sekolah atau remaja, menyukai jajanan visual modern dan gurih atau manis. Yang ketiga, ada institusional, area sekitar SD, TK, warung kelontong dan tempat main anak-anak. Lalu ada
Yang ketujuh, pesaing dengan kompetitor. Berdasarkan pembobotan ide usaha, parameter pesaing blogger Yahoo mendapatkan nilai tinggi. Yang pertama, keunggulan penggerak pertama. Belum adanya kompetitor langsung yang menjual produk burger di wilayah desa ini atau desa setempat. Kompetitor hanya penjual cemilan tradisional biasa, misalnya donat. Lalu ada hambatan masuk pasar. Melalui strategi kemitraan konsinyasi dengan pemilik warung lokal, usaha Anda akan mengunci saluran distribusi utama di desa tersebut, sehingga menyulitkan kompetitor baru untuk masuk ke ekosistem yang sama. Lalu ada dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku lokal. Fluktuasi harga sayuran segar, tomat, timun, selada akibat faktor musim atau cuaca di pasar tradisional dapat mempengaruhi margin keuntungan harian. Risiko ini dimitigasi dengan kontrak harga dengan pemasok tetap. Lalu yang kedua ada dampak pengolahan limbah. Proses produksi berskala kecil menghasilkan limbah domestik minimal sisa pencucian sayur dan kemasan bahan baku. Implementasi kedepannya akan difokuskan pada penggunaan kemasan kertas yang mudah terurai demi menjaga kelestarian desa. Selanjutnya ada yang terakhir, faktor legal yang akan diterapkan. Yang pertama adalah sertifikat halal. Verifikasi halal pada patty dan saus mutlak bagi segmen pasar mayoritas muslim di pedesaan. Yang kedua, sertifikasi SPPIRT, perizinan Dinas Kesehatan untuk memenuhi standar cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Lalu yang ketiga, edukasi label kadaluarsa, pencantuman time stamping jelas pada kemasan, menegaskan bahwa aman dikonsumsi 2-3 jam ke depan kepada konsumen. Burger Yahoo ini diproyeksikan berjalan lebih dari 5 tahun dengan adaptasi berkala dan standarisasi legalitas bertahap. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.